Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak SMA Negeri 1 Cibadak? Kita bertemu lagi hari ini pada pembelajaran matematika peminatan. Pada pekan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat eksponen. Kita sudah mempelajari sampai sifat ke-6 ya. Di sini sudah Ibu buatkan rangkumannya. Dan hari ini kita akan mempelajari sifat ke-7 dan sifat yang ke-8. Oke, Ibu ulang dulu sebentar ya. Sifat yang pertama kemarin tentang perkalian, maka pangkatnya tinggal dijumlah. Kemudian sifat kedua tentang pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Kemudian sifat yang ketiga pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian sifat keempat pangkat negatif dirubah jadi pangkat positif, posisinya jadi turun ke bawah. Kemudian sifat yang kelima ini sudah pangkat dipangkatkan lagi ya. Jadi sifat ini pangkatnya dikalikan. Kemudian sifat yang keenam yaitu sifat tentang pangkat yang berupa pecahan. Ini bisa dirubah menjadi pangkat bentuk akar. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sifat yang ke-7 dan sifat yang ke-8. Baiklah, kita lihat sifat yang ke-7 yaitu tentang perkalian dalam pangkat. Oke. Nah, kita lihat di sini sifat yang ke-7 adalah jika bilangan pokok A dikali bilangan pokok B punya pangkat N. Jadi ini dua bilangan pokok yang berbeda dipangkatkan N, maka hasilnya adalah masing-masing bilangan pokoknya dipangkatkan N. Jadi A pangkat N, kemudian dikali B juga dipangkatkan N gitu ya. Ini sifat yang ke-7. Kita lihat. Kita buat contohnya dulu ya. Misalnya berapa? 2 kali 5 ya. 2 kali 5 ini dua bilangan pokok yang berbeda dipangkatkan lagi 3 misalnya. 2 pangkat 5 kita tahu berapa? 10 ya. 10 pangkat 3 berarti 10 kali 10 kali 10. Hasilnya 1000 ya. Nah, coba kita gunakan sifat yang ke-7 untuk menyelesaikan soal ini. Berarti dua bilangan pokok ini dipangkatkan 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. 2 pangkat 3 sendiri 2 kali 2 kali 2 berarti 8. Kemudian 5 pangkat 3 5 kali 5 kali 5 lagi 125. Nah, kalau kita hitung berapa 8 kali 125? Ya, jawabannya adalah 1000. Sama ya. Nah, itu sifat yang ke-7. Kemudian sifat yang ke-8 itu adalah pembagian dalam pangkat. Kita lihat sifatnya ya. Dua buah bilangan pokok A pembagian ya, berarti A dibagi B. Ini dua bilangan pokok yang berbeda punya pangkat N. Itu artinya setiap bilangan pokok dipangkatkan N. Berarti A pangkat N dibagi B pangkat N gitu ya. Ini kita tandai. Nah, contohnya seperti apa? Misal 10 dibagi 5 ya, kita pangkatkan 2. Coba 10 dibagi 5 berapa? 2 ya. 2 pangkat 2 4. Kita udah tahu nih jawabannya 4. Kita gunakan sifat yang ke-8 untuk menyelesaikan. Berarti bilangan pokok ini masing-masing dipangkatkan 2. 10 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Berapa 10 pangkat 2? 10 pangkat 2 adalah 100. 5 pangkat 2 25. Berapa 100 dibagi 25? Sama dengan 4. Sama ya? Gitu. Jadi ini sebagai bukti bahwa sifat eksponen ini sudah bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, bagaimana menyelesaikan soal-soal dengan menggunakan sifat-sifat eksponen? Jadi kita akan melihat contoh soal yang lebih kompleks ya. Soal yang melibatkan semua sifat ya. Sifat-sifat mana aja bisa digabung-gabung nih. Dari sifat 1 sampai 8 bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal seperti ini. Bisa dilihat soalnya ya. Kita sudah lihat ada dua soal. Kita coba kerjakan soal nomor 1. 16A pangkat 2B dibagi 8AB pangkat 3 dipangkatkan lagi negatif 3. Cara menyelesaikannya bisa menyelesaikan yang di dalam kurung dirubah lalu dipangkatkan negatif 3, atau bisa juga negatif semua yang di dalam kurung ini dipangkatkan semua dengan negatif 3. Terserah. Nah, Ibu akan coba dengan cara menyelesaikan yang di dalam dulu deh. Jadi di dalam dulu ya. Kita lihat yang di dalam itu terdiri dari 3 bilangan pokok ya. Jadi ini maksudnya angka gitu ya.
kemudian ini bilangan pokok A, dan ini bilangan pokok B gitu. Jadi kerjakan masing-masing nih. 16 dibagi 8 bisa ya? Berapa 16 dibagi 8? 2. Oke. Sekarang bilangan pokok A. Nah, kita lihat. A pangkat 2 dibagi A. Ini kalau nggak ada pangkatnya artinya pangkat berapa? Pangkat 1 ya, gitu. Nah, pakai sifat yang mana nih? Kita lihat, ini sifat yang nomor 2. Nih. Jadi kalau pembagian pangkatnya dikurangi gitu ya. Maka pada soal ini berarti bilangan pokoknya A, pangkatnya berarti 2 dikurangi 1. Paham ya? Kemudian yang ini bagaimana? Nah, B dengan B juga sama. Sifat yang digunakan masih dengan sifat yang nomor 2 tadi. Jadi pangkatnya dikurangi. Berarti kalau gitu B pangkatnya ini kalau nggak ada pangkatnya berarti pangkat 1 ya. 1 dikurangi 3. Oke. Ini semua nanti dipangkatkan negatif 3. Selesaikan dalam kurung dulu. Berarti 2 dikali A. Pangkat berapa? 2 kurangi 1? 1. B. Pangkat berapa? 1 dikurangi 3 negatif 2. Dipangkatkan negatif 3. Nah, ini semua yang di dalam kurung kita pangkatkan dengan negatif 3. Jadi semua bilangan pokok ini semua dipangkatkan negatif 3. Berarti 2 pangkat negatif 3. Kemudian A. Nah, pangkat dipangkatkan negatif 3. Pangkat 1 pangkat lagi. Berarti sifat yang nomor berapa? Coba lihat. Pangkat lagi. Nah, berarti diapakan? Dikali ya. Berarti di sini pangkatnya dikali. 1 dikali negatif 3. Negatif 3. Kemudian B juga sama. Negatif 2. Pangkat dipangkatkan lagi. Kalikan. Min kali min. Plus 2 kali 3. 6. Nah, selesai deh. Cuma biasanya kita mintanya pangkatnya berupa pangkat positif. Ini ada pangkat negatif kan? Maka gunakan sifat pangkat negatif dirubah menjadi pangkat positif. Posisinya dirubah. Maka ini menjadi yang positif 6 ya. Ini B pangkat 6 tetap di atas tidak berubah. Maka yang pangkat negatif berubah posisinya jadi di bawah. 2 pangkat positif 3. A pangkat positif 3. Selesai. Gitu ya. Paham? Oke, kita coba nomor 2. Kita coba lihat nomor 2. 9x pangkat 2y pangkat 6 dipangkatkan setengah dibagi 3x pangkat 4y pangkat 2. Kita lihat di sini yang dipangkatkan setengah itu hanya yang di dalam kurung atau pembilang. Jadi kalau gitu yang kita selesaikan ya, pembilangnya dulu nih, yang di atas dulu selesaikan. Yang di bawah gimana? Tulis aja dulu ya. 3x pangkat 4, 3x pangkat 4, y pangkat 2 kita tulis dulu. Nah, sementara yang di atas kita selesaikan dulu nih. Semua bilangan pokoknya ini dipangkatkan setengah. Berarti 9 pangkat setengah. X pangkat 2 dipangkatkan setengah. Pangkat dipangkatkan lagi. Sifat yang mana? Sifat yang nomor 5 ya. Pangkat dipangkatkan lagi berarti perkalian. Oke, berarti 2 dikali setengah. 2 kali 1, 2. 2 dibagi 2, 1. Gitu ya. Kemudian Y pangkat dipangkatkan lagi. Pangkat 6 dipangkatkan setengah. 6 kali 1, 6 bagi 2, 3. Oke, sampai sini. Lanjut, masih sama seperti tadi, kerjakan yang sejenis. X angka dengan angka, X dengan X, Y dengan Y. Cuma di sini bilangan pokoknya 9 sama 3. Nggak sama gimana nih? Gitu ya, berapa ini 9 pangkat setengah? Nah, 9 pangkat setengah kita bisa rubah menjadi bilangan pokok 3 supaya sama ya. 3 pangkat berapa yang sama dengan 9? 3 pangkat 2. Nah, gitu ya, 3 pangkat itu 9 kan? Kemudian punya pangkat lagi setengah. Berarti udah pangkat dipangkatkan lagi jadi perkalian. Jadi 3 pangkat 2 kali 1, 2 dibagi 2, 1. Jadi 9 pangkat setengah itu sama aja 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu 3 kan? Oke. Ini berarti kita bisa tulis 9 pangkat setengah itu nilainya 3. X pangkat 1, Y pangkat 3 bagi 3x pangkat 4, Y pangkat 2. Nah, ini kita kerjakan 3 bagi 3 dapat 1. X pangkat 1 dibagi X pangkat 4. Berarti X pangkat dikurangi pangkatnya ya. 1 dikurangi 4. Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 2. Berarti 3 dikurangi 2. Maka jawabannya adalah 1. X pangkat negatif 3. Ya, 1 dikurangi 4. Y pangkat 3 dikurangi 2 itu 1. 1 dikalikan berapapun nggak ngaruh ya. Oke. Nah, ini pangkat negatif dirubah menjadi pangkat positif tadi. Sifat yang nomor 4 ya, pangkat negatif. Maka berubah posisi. Berarti kalau gitu di sini yang positifnya pangkat 1 ini Y tetap lihat. Pangkat 1 biasanya nggak usah ditulis ya. Y pangkat 1 per 1 juga udah dikalikan berapapun nggak ngaruh. Nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. X pangkat min 3-nya pindah ke bawah jadi X pangkat 3. Selesai. Demikian
penjelasan contoh dari sifat-sifat eksponen. Setelah ini semoga bisa dipahami untuk bisa mengerjakan latihan soal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.